Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita, tubuh yang sehat, untuk kita boleh jalani hari-hari yang sudah kita lewati. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Kita boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap langkah kita, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh alami sampai pada pagi hari ini. Sebab itu mari bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Rasa syukur yang terima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan baik buat setiap kita. Mari yang siap memuji besarkan nama Tuhan. Mari kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita bersyukur pada Tuhan. Dengan satu kerinduan kita di hadapan Tuhan, dengan satu tujuan kita pada pagi hari ini, kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Bila setiap hati kita boleh memuji nama Tuhan, dengan segenap hati kita mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami bawa persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Pujian pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Rasa syukur kami, terima kasih kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang layak terima segala persembahan kami Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian, hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji besarkan nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Tepuk tangan saudara-saudara, kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bersama nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu, biarlah menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
persembahan kami pada pagi hari ini. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, katakan ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
pujian pengagungan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya baik Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku, katakan ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan buka hati lebih lagi pada pagi hari ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, katakan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan ku angkat hatiku. Kami memandang Kau pada pagi hari ini Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, katakan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara, kemuliaan buat Allah kita, lebih lagi buat Allah kita. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur pada pagi hari. Mari bersama katakan, tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar
yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib. Katakan Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Saudara buat Allah kita. Amin, saudara, kita boleh diselamatkan oleh karena darah pengorbanan Tuhan Yesus. Pada saudara bersuka cita boleh lambaikan tangan lebih lagi. Saudara-saudara kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lekat lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Oh, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Saudara-saudara buat Allah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku katakan dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan yes, katakan dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersuka cita di hadapan pada pagi hari ini Tuhan. Mari bersama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan katakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, kuasa segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Saudara-saudara buat Allah kita, boleh lebihkan lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan.
Kami mau menabur buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap apa yang kami tabur pada pagi hari ini. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kau Allah yang tidak berhutang Tuhan, kami percaya Tuhan. Dengan satu kerendahan hati kami di hadapan-Mu, ini kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas, persilakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Katakan Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin saudara. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi bersama katakan, tak selalu Tuhan menjawab. Yang kita yakini Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena asal kita percaya. Bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin saudara. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Dikatakan dalam pujian ini, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia mengerti setiap kerinduan kita. Dia mengerti setiap doa-doa kita pada pagi hari ini. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Biar izinkan Tuhan berkarya buat setiap kita. Izinkan Tuhan bekerja buat setiap kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Buka hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Kita percaya, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang mengerti setiap doa-doa kita. Tuhan dengan caranya kita percaya. Pada pagi hari ini kita mau percaya lebih lagi. Di waktu yang tepat Tuhan menolong setiap kita. Melihat Dia jadikan
Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang. Amin saudara. Katakan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara, katakan di waktu yang tepat, kami mau melihat Tuhan. Karya Tuhan terjadi buat setiap kita semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan bukan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami Haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang selalu menjawab doa lebih dari yang kami harapkan. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah bagi kami, wahyukanlah sesuatu yang baru sebagai tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami, paradigma kami, dan menuntun kami dari iman kepada iman. Dalam nama Yesus, Ibu Bapak yang siap diberkati pagi ini sama-sama katakan, amin. 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 Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Semua sehat, semua diberkati. Kalau kita masih diberi umur panjang, kita masih diloloskan dari virus apapun termasuk corona, berarti Tuhan masih punya rancangan sesuatu dalam dan hidup kita. Amin. Ya, saya bersyukur hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu di Madiun. Kepada Bapak Gembala, saya berterima kasih dan kebetulan hari ini beliau memasuki usia yang ke-75. Apakah di ruangan ini ada yang usianya lebih dari 75? Angkat tangan. Ada? Wah, puji Tuhan. Ya, Pak Edi, terima kasih kesempatan hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Yeremia 9. Di layar sudah saya tampilkan PowerPoint-nya. Oke. Ya. Dari Yeremia 29 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu baca ayat ini sama-sama. Bacanya agak lambat saja sambil kita meresapi firman Tuhan ini. Sama-sama, 1, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari nats ini saya memberi tema tentang panggilan orang percaya bagi kotanya, bagi tempat tinggalnya. Panggilan pertama yang kita terima dalam hidup kita adalah panggilan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu kita menjadi orang percaya, kita diberkati, setiap kita berdoa Tuhan menjawab doa-doa kita sakit Tuhan menyembuhkan dan seterusnya. Setelah menjadi orang percaya, kita juga dipanggil oleh Tuhan agar supaya kita diberkati dan berguna bagi desa, bagi kota, bagi komunitas di mana kita berada. Dan ini harus kita lakukan sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Seperti ayat yang kita baca tadi adalah wahyu Tuhan kepada Yeremia. Dan wahyu itu oleh Yeremia ditulis, lalu dikirim dari Yerusalem, dikirim ke Babel, ke Irak. Dari Israel dikirim ke Irak lewat seorang pembawa surat. Isinya ini tadi yang kita baca. Sementara mereka ada di pembuangan, mereka sedang mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Kebingungan mereka adalah begini, mereka diangkut, jadi mirip-mirip begini, mirip di abad ke-19 itu sama dengan orang-orang Jawa, diangkut oleh Belanda dibawa ke Suriname, kira-kira begitu. Kondisinya tidak nyaman, tidak enak, seperti itu. Lalu mereka, hamba-hamba Tuhan setempat yang palsu berkata bahwa pembuangan ini tidak lama. Sebentar lagi kita akan kembali ke Yerusalem. Itu hamba-hamba Tuhan yang palsu. Padahal Tuhan dari awal sudah berkata bahwa pembuangan ini kurang lebih 70 tahun. Setelah itu Tuhan akan bebaskan. Nah, oleh karena mereka ragu-ragu, tidak melakukan apa-apa di Babel itu. Karena ragu-ragu. Jangan sampai kita buka ladang, tahu-tahu balik. Jangan sampai kita membuat rumah, tahu-tahu balik. Jangan sampai kita bikin acara pernikahan untuk anak-anak kita, tahu-tahu balik. Sehingga mereka ragu-ragu dan tidak buat apa-apa dan hidupnya makin menderita di sana. Lalu surat ini diberikan kepada masyarakat Israel di pembuangan oleh Yeremia. Yang pertama, ini merupakan wahyu dari Tuhan. Yang pertama adalah dirikan rumah untuk kamu diami. Jadi semua orang percaya dimanapun kita tinggal, apakah kita dibuang di Madiun selama 70 tahun, apakah 80 tahun yang lebih, ya beberapa kadang-kadang hanya 60, ya salah satu hamba Tuhan dari Pitani Salatiga yang sering melayani di sini juga, pendeta muda Aji Kurniawan dipanggil Tuhan dalam usia 51. Ya, kita tidak pernah berapa lama kita dibuang, tetapi yang Tuhan rindukan adalah semua anak-anak Tuhan mesti memiliki rumah. Katakan amin. Ya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sampai sekarang belum punya rumah milik pribadi, angkat tangan. Yang belum punya rumah pribadi. Oke. Angkat tanganmu, kita mau berdoa, Ini kehendak Tuhan. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Yang sampai hari ini belum memiliki rumah secara pribadi dan hamba meletakkan berkat di dalam nama Yesus. Seperti Tuhan menghendaki bangsa Israel di Babel memiliki sebuah rumah, demikian juga hari ini hamba meletakkan berkat untuk hamba-hambamu ini supaya selama tinggal di kota ini mereka bisa membangun rumah di dalam nama Yesus, bisa memiliki sebuah rumah di dalam nama Yesus. Bagaimanapun caranya, sebab Tuhan menjawab lebih dari yang kami doakan, lebih dari apa yang kami rindukan di dalam nama Yesus. Bahkan ini zamannya di mana Tuhan memberkati anak-anak muda sebelum menikah sekalipun, mereka sudah memiliki sebuah rumah. Doa ini hamba letakkan dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya dalam penggembalaan di Bondowoso pada waktu itu mulai merasa penting mendorong jemaat untuk memiliki sebuah rumah.
Kondisi sekarang jemaat-jemaat yang dulu saya gembalakan di Bondowoso 100% sudah punya rumah. Saya selalu ngeledek mereka, ngolok-olok mereka, memotivasi mereka dengan bekecot. Ya, saya bilang begini, kamu sudah umur sekian, kerja sekian panjang dan sebagainya, sampai hari ini belum punya rumah. Bekecot itu loh, netes saja, lahir saja, langsung punya rumah. Keong lahir langsung punya rumah. Ya, saya mendorong ini dan memotivasi mereka. Tadinya kan merasa gini bahwa itu kan hal jasmani Pak. Yang penting rohani Pak. Ya betul, rohani itu penting. Tetapi ya, kehidupan rohaniah itu tidak bisa mapan, tidak bisa konstan, tidak bisa kontinu jika yang jasmani mengalami gangguan demi gangguan. Ya, makanya penting. Dan di mana Tuhan menempatkan saya selalu rindu membangun sebuah rumah. Tahun 90 Tuhan menempatkan saya di Ambon. Tahun 90, lalu 91 mulai merintis gereja. 93 saya bangun rumah. Uang saya waktu itu hanya 2.500.000 kala itu. Saya minta tukang bangun temboknya, di plester hanya bagian dalam, kemudian di keramik hanya kamar saya. Lainnya saya lanjutkan sendiri. Jendela saya bikin sendiri, pintu saya bikin sendiri, plafon saya bikin sendiri sambil tiap hari saya bikin. Ya, jadi satu hari dapat jendela satu, besok pulang kampus jam 1 dapat jendela satu, ya besok lagi dapat pintu satu, lama-lama selesai, lalu saya masuk. Yang di plester baru bagian dalam, yang di keramik baru kamar saya. Itu saya masuk rumah saya. Ya, lama-lama sempurna. Lalu mutasi di Bali. Waktu di Bali karena gereja menyediakan di kontrak, saya enggak memikirkan rumah. Lalu mutasi ke Bondowoso. Ke Jember, saya beli rumah, lalu tinggal bikin kantor di depan. Lalu mutasi lagi ke Bandung. Di Bandung 2013, 2014 saya beli rumah tapi rumahnya terlalu kecil, lalu saya bongkar atasnya, saya naikkan 2 lantai. Ya, saya kasih marmer supaya ini nyaman untuk saya tinggal. Karena saya pikir setiap Tuhan menempatkan saya di sebuah kota, saya merasa bahwa rasanya Tuhan akan menempatkan saya lama di sini. Walaupun akhirnya pindah lagi sekarang pindah ke Salatiga. Ya, begitu istri saya bersedia tinggal di kampung, saya langsung bangun rumah dalam tempo berapa bulan itu ya? 8 bulan selesai. 8 bulan. Waktu saya cerita seperti ini bukan berarti uangnya ada, jangan lupa lah. Ya, terakhir waktu saya bangun rumah di kampung di Salatiga itu dana saya hanya sampai level pondasi, tahap pertama. Saya bilang tukangnya, Mas saya mau bangun rumah tapi ini tahap pertama pondasi. Nggih Pak, nggih. Ya, ternyata tukang terus bekerja dari bulan April sampai bulan Oktober, kemudian bisa ditinggali. Sebenarnya siapa yang membangun rumah saya? Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Setiap saya mulai membangun rumah, selalu uang saya tidak cukup. Tetapi akhirnya selesai. Dan pada waktu saya selesai membangun rumah yang di Bandung misalnya, Tuhan berkata di dalam hati saya gini, coba berkati jemaat yang hari-hari belum punya rumah. Saya bilang gini, majelis saya minta tolong ya, orang-orang yang tadi angkat tangan itu dicatat. Saya ingin tahu sebab orang-orang ini perlu didoakan secara sungguh-sungguh. Ya. Ada beberapa orang yang dapat mukjizat secara ajaib. Tuhan kasih rumah. Jangankan yang kita doakan, kadang-kadang apa yang tidak timbul di hati, yang tidak kita pikir, yang tidak pernah timbul dalam keinginan kita, itu Tuhan sediakan. Apalagi yang kita minta. Ya, saya mendorong supaya anak-anak muda sebelum menikah pun saudara sudah punya berkat rumah. Katakan amin. Ini penting. Gak usah punya rumah tunggu nanti, gak perlu. Sekarang. Sudah waktunya di tengah-tengah krisis selalu ada tangan Tuhan yang bisa menerobos. Dunia sedang bingung dengan krisis. Selalu saja di balik krisis selalu ada tangan Tuhan yang menuntun kita dan menerobos segala kesulitan. Jika tidak ada krisis, Yusuf tidak akan jadi apa-apa. Jika tidak ada krisis di Babel, Daniel, Sadra, Mesak, Abednego enggak jadi apa-apa. Justru harusnya anak-anak Tuhan di tengah-tengah krisis itu coba matanya tertuju kepada Tuhan, pasti akan ada sesuatu terobosan yang Tuhan mau ciptakan lewat hidup kita dan melalui kita semua. Amin. Ya, ini rumah ini hal sepele tetapi Tuhan rindu ini dimiliki semua kita. Ya, saya doakan supaya Bapak Ibu yang sudah punya rumah 1, sedangkan anaknya 2.
Nah ini bagi warisannya gimana ini? Jangan satu rumah pecah jadi dua, jangan. Kalau anaknya dua, karena berapa rumahnya minimal? Dua. Supaya pada waktu kita pindah rumah ke surga, yang di bumi sudah punya dua gitu loh. Kalau anaknya dua punya rumah dua lagi juga tidak apa-apa. Ya, baru nanti yang rumah utama itu bisa dibagi warisan, tapi yang lainnya kita kasih gitu loh. Bisa nggak? Bisa. Teman saya di Batam namanya Pak Rudi Almarhum. Kalau saudara pernah lihat di iklan di mana-mana, ayam penyet Ria. Begitu anaknya menikah, itu dikasih 4 kunci. Kunci yang pertama adalah kunci rumah. Kunci yang kedua adalah mobil untuk istrinya dan mobil untuk dia. Dan kunci yang keempat adalah restoran ayam penyet. 4 kunci itu diberikan. Jadi anaknya tidak usah nunggu umur 25, 26, 30 baru nikah. 22 mau menikah silakan. 4 kunci sudah ada kok gitu. Saya pikir ini Bapak yang baik. Ya. Amin. Anak Tuhan itu memang layak diberkati. Untuk apa? Untuk membagi berkat, bercerita Allah kita Allah yang memberkati. Yang Tuhan minta selain kita membangun rumah adalah buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Membuat kebun, karena zaman itu adalah orang itu masih makan dari hasil kebun. Kalau zaman sekarang kita tidak cukup hanya mengambil dari kebun. Karena segala sesuatu kadang-kadang ada yang gas dibeli, misalnya bensin mesti dibeli. Intinya begini, buatlah kebun itu artinya adalah masing-masing kita mesti memiliki uang, memiliki pekerjaan supaya seluruh kebutuhan hidup kita tercukupi. Kata kuncinya begitu. Hari ini anak saya baru sekolah, tetapi 4 tahun ke depan, yang di Makassar sudah selesai spesialis mata, yang di Purwokerto selesai kedokteran gigi. Berarti mulai memasuki 60 tahun saya nanti, anak saya dua-duanya sudah selesai pendidikan dan saya tidak perlu uang banyak lagi. Gaji saya sebagai dosen dari kampus cukup untuk saya hidup, beli bensin, saya kembali ke alam. Ya. Semua yang saya tanam hari ini saya sedang nanam pisang, saya nanam kapulaga, saya buka ternak kambing, saya punya ayam mungkin ada 50-an ekor lah gitu, ayam kampung. Ya. Jadi begitu nanti masuk di usia 60, saya sudah kembali ke alam. Ya, kemarin berangkat Madiun, saya ambil pisang 1, lalu saya masukkan di mobil. Sambil nyetir jalan saya bisa makan pisang. Tadi pagi saya makan pisang kecil-kecil Pak. Ya pisang tadi saya makan 5. Sarapan saya sekarang pisang Pak. Ya, pokoknya semua yang di kebun saya mau makan saja, enggak usah ambil dari dompet sehingga itu tidak akan gini. Nah ini yang Tuhan maunya. Jadi prinsipnya adalah Tuhan rindu dimanapun ibu bapak berada, masing-masing punya rumah dan masing-masing punya pekerjaan. Yang lewat pekerjaan itu Tuhan dipermuliakan, lewat pekerjaan itu anak bisa sekolah, bisa kuliah, lewat pekerjaan itu semua kebutuhan kita tercukupi. Itu maksudnya Tuhan. Ya, dan ini perintahnya spesifik. Ya, pada waktu Tuhan berbicara tentang gandum, dia berkata menggunakan istilah ladang. Tapi waktu Tuhan berkata menggunakan kata kebun, itu orientasinya adalah kepada buah. Orientasinya kepada sayur. Dan bangsa Israel hari ini merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang mengekspor buah-buahan dan mengekspor sayur ke negara-negara sekitarnya bahkan ke Eropa. Padahal ini gersang. Di Timur Tengah rata-rata itu antara 20% kurang lebih. Dari satu negara 20% bisa ladang pertanian. 80%-nya itu padang gurun. Itu di Timur Tengah. Indonesia 99,9 itu bisa dipakai untuk pertanian. Jadi kita ini betul-betul hidup di tempat yang nyaman untuk tinggal. Amin. Ya, harusnya kita sangat diberkati. Ya, saya sedang membuat pagar keliling kebun saya. Ada sekitar 8.000 meter dipagari dengan rumput gajah. Ya. Rumput gajah dan tanaman-tanaman itu semua dan kapulaga saya tanam gitu. Ya, saya merasa tahun depan berarti itu sudah rapet pet. Ya, setelah rapet baru kambing semua saya lepas begitu saja. Nah, saya pikir tinggal beranak cucu kita tinggal menikmati. Ya, hasilnya nggak usah banyak-banyak. Per hari bisa jual 1 ekor saja itu udah lumayan.
Ya, karena teman-teman saya itu yang usahanya sate, tongseng itu dari kota Salatiga sampai Karanggede sampai ke arah Gemolong itu Pak, banyak itu. Jadi saya pikir masa tua saya pelayan Tuhan sekaligus menggembalakan kambing domba, saya pikir itu salah satu cara kembali ke alam. Buat kebun, ya makan minum saya hari-hari ini Pak sudah kembali ke alam. Ya, jadi kalau saya sarapan pagi, istri saya bikin sambal satu cobek, sambal terasi, lalu saya ambil daun singkong. Ya, besok ambil daun apa lagi, besok udah ambil daun lagi, kadang bayam, kadang apa, hanya kembali ke alam. Ya, dan itu salah satu cara untuk hidup umur panjang. Sudah ada penelitian di Australia bahwa orang-orang yang tinggalnya di apartemen setelah masa pensiun itu rata-rata umurnya pendek. Tapi orang yang kembali ke alam, ya punya halaman, bisa bertani, bisa cocok tanam gitu, umurnya lebih panjang daripada yang domisilinya di apartemen. Ini sudah diselidiki di Australia dan hasilnya lebih umur panjang. Ya. Siap diberkati? Nah, di Facebook saya kemarin saya upload seorang bapak yang bersaksi tentang bagaimana menikmati umur panjang. Ya, dan banyak yang kemudian dikirim lagi, oh bagus itu memang ini cara. Banyak orang kadang-kadang masa tuanya nggak dipersiapkan gitu loh. Ya, begitu saya masuk 60 tahun saya kembali ke alam, kemudian anak-anak saya sudah bisa kerja sebagai dokter spesialis mata, satu sudah dokter gigi, saya pikir udah cukup lah. Termasuk biaya nikah saya suruh tanggung sendiri. Ya, sebab kalau sudah dokter spesialis mata, gaji 2 bulan itu sudah bisa untuk bikin pesta Pak, kira-kira gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi saya kembali ke firman Tuhan ini supaya bangun tempat pekerjaan yang baik dan berkati lingkungan itu yang terbaik. Ya, kerinduan saya enggak terlalu banyak. Setidak-tidaknya orang di kampung saya bisa bertobat, beberapa di antaranya, enggak banyak-banyak lah, separuh saja cukup lah. Ya. Dulu waktu saya jadi Kristen tahun 82, saya berpikir kalau adik saya bisa bertobat, itu sudah lumayan. Ternyata adik saya 6 bertobat, bapak ibu saya bertobat, Pak D saya bertobat. Wah, saya pikir ini saya mau pakai di kampung saya. Ya, ekonomi saya betul-betul di kampung harus kuat. Semua orang, ya, kalau harus pinjam uang ke saya akan pinjemi. Itu cara saya penginjilan di kampung Pak. Orang yang butuh pertolongan, saya akan tolong. Orang yang butuh obat, saya akan kasih obat. Itu PI yang ke depan saya akan lakukan mulai di usia 60 tahun nanti. Setelah saya full tinggal di kampung. Bahkan ada yang sudah berkata gini, Mas, nanti kalau pemilihan kepala desa jangan disalonkan gimana gitu. Saya berpikir gini, mungkin alangkah baiknya juga kalau saya bersedia jadi kepala desa. Saya akan menggembalakan kira-kira ratusan orang, yang satunya masih sudah domba, satunya masih kambing, kira-kira gitu. Saya sedang berdoa itu, Tuhan kira-kira Tuhan berkenan gak ya, saya pendeta tapi kepala desa gitu. Wah, saya pikir itu kalau mereka mau, saya mau aja, karena terah dari keluarga kami itu selalu kepala desa di kampung itu. Ya. Kakek saya juga hanya bapak saya yang tukang judi waktu itu, tapi dari kakek nenek saya, buyut saya itu selalu kepala desa. Jadi mereka sudah bilang, terah Mas Tulus itu kepala desa gitu loh. Mau gak nanti kalau mau masa pensiun dicalonkan? Loh kan aku udah tua kalau calonkan. Enggak, sekarang itu yang penting karyanya Mas, dibilang gitu. Bukan masalah umur. Tua sekalipun kalau umurnya bagus luar biasa. Ya, mereka bisa mengutip Mahathir Mohamad 90 tahun bisa Perdana Menteri Malaysia katanya gitu. Wah, semangat sekali orang desa ini. Ya, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Jadi masing-masing harus punya rumah. Amin. Coba buka tangannya. Genggam rumah dalam nama Yesus. Yang belum punya genggam satu saja, yang sudah punya satu genggam sejumlah anaknya. Amin. Amini, Tuhan pasti memberkati. Yang kedua, panggilan kita adalah panggilan untuk membangun rumah tangga. Tuhan meminta supaya orang yang sudah waktunya menikah, ambillah istri. Bagi laki-laki ya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki dan perempuan. Yang sudah waktunya menikah. Pak, saya itu tidak punya uang untuk pesta. Tuhan memerintahkan panggilannya menikah, bukan pesta. Menikah itu 1 juta pun jadi. Menikah loh ini. Kalau pesta itu lain lagi. Tuhan tidak pernah memerintahkan pesta, tetapi boleh pesta waktu hari raya Pentakosta.
Artinya apa? Pestanya karena punya uang hasil panen. Kalau pesta gaya Indonesia, itu pesta gaya hutang kan? Gaya hutang rata-rata pesta di Indonesia. Contoh begini, misalnya saya di kampung pesta, lalu saya terima sumbangan dari tetangga-tetangga, teman, kerabat, itu nyumbang. Lalu saya tulis strategi. Nanti waktu mereka pesta, saya nyumbang. Teman satu pesta, saya nyumbang. Teman pesta, saya nyumbang. Saya harus mengembalikan pinjaman-pinjaman tak bernyawa tadi. Ya. Apalagi teman-teman saya orang Madura begini. Jadi kalau misalnya saudara sedang pesta, saya sumbang kambing. Waktu saya pesta, jok lali kambing loh ya. Dan kambing gak balik, celurit datang ke rumahmu. Ya. Kalau Pak Edi pesta, saya sumbang sapi Pak. Waktu saya pesta Pak, balik sapi loh Pak. Nah, akhirnya teman-teman saya di Bondowoso, yang suku Madura itu saudara, hidupnya itu cuma entek gonyarutang, sumbangan tadi loh, yang tak tertulis. Ya. Mahasiswa kami yang dari NIHAS itu kadang-kadang tidak mau pulang setelah dari sarjana. Kenapa Pak? Sebab di sana biaya nikah itu tinggi sekali. Kadang-kadang mas kawin itu minta 50 ekor babi, kadang-kadang. Enggak ada om, enggak ada 50 ekor. 5, ya sudah 5 aja, berarti 4-5-nya hutang. Selama menikah hanya melunasi babi tadi 45, dari 40, 30. Ya, ngeri-ngeri. Jadi menurut saya, nikah itu perintah Tuhan, pesta bukan perintah. Ya, oleh karena itu konsep yang saya tawarkan kepada anak saya nanti waktu menikah adalah, nak, kita ada uang berapa, itulah kita ngadakan resepsi pernikahan. Dan di meja di depan tidak perlu ada meja untuk menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ayah dulu sudah membuktikannya. Waktu saya menikah tahun 91, saya menikah di gereja, lalu catatan sipil, habis itu saya ngadakan jamuan makan malam. Semua datang silahkan makan, dan penerima tamu hanya mempersilahkan masuk. Saya tidak terima sumbangan 1 rupiah pun dari siapapun waktu saya menikah. Ya, Ketua Direktur Nasional STII waktu itu berjanji, maaf saya mendadak ke sini, jadi kampus belum membawai saya amplop untuk Anda menikah. Sampai orang tersebut meninggal, amplop itu nggak nyampe ke tangan saya. Artinya saya tidak berhutang apapun kepada siapapun saat saya menikah. Nah, ini yang saya sedang tularkan kepada anak-anak Tuhan di tempat lain, supaya pesta itu pilihan, menikah itu panggilan, itu maksud saya. Di Denpasar pernah kami mengadakan pemberkatan nikah jemaat, lalu catatan sipil. Setelah itu di basement itu sekitar 50 orang, lalu makan nasi kotak, selesai, sudah. Ya. Daripada ini dulu ada jemaat yang pesta menggunakan GWK, habis 1 miliar. Setelah menikah, kos. Ini lebih tragis. Ya, jadi ini yang perlu kita perbaiki. Kebiasaan pesta pora itu telah betul-betul menjadi nubuatan yang digenapi dalam hidup manusia. Jadi panggilan Tuhan adalah menikah. Yang pria ambil istri, yang wanita ambil juga seorang suami yang tepat, yang baik. Ya, juga carilah suami bagi anakmu perempuan dan supaya mereka melahirkan. Jadi yang sudah waktu menikah, orang tua yang anak-anaknya sudah mulai untuk menikah, didoakan agar mereka bisa mendapatkan pasangannya. Ini penting. Jangan menyerahkan pernikahan melulu kepada anak kita. Mari kita belajar dari Ishak. Pada waktu Ishak menemukan jodoh bernama Ribka, ada orang yang berperan berdoa, membimbing, mendoakan dalam hidupnya. Salah satunya ada papanya berdoa. Orang tuanya berdoa. Dan orang kepercayaan Abraham yang bernama Eliezer juga berdoa untuk dapat Ribka. Ishak juga berdoa, Ribka juga berdoa. Di akhir-akhir ini banyak orang berkata kepada anaknya, terserah nak, kamu mau menikah dengan siapa, kamu pilih siapa, yang kamu pilih nanti papa setujui. Jangan, kasihan. Anak kita perlu tuntunan, perlu hikmat Tuhan. Ya, waktu anak saya kuliah di Jogja, dia punya pacar, lalu dia tanya kepada saya, ayah, boleh enggak nanti waktu menikahnya Om Didik, Philip bawa pacarnya?
gitu. Saya bilang tidak boleh nak, tidak boleh. Kamu boleh pacaran, tetapi belum boleh mengenalkan kepada ayah. Tapi kalau kamu nanti mau wisuda, boleh. Itu peraturan ayah. Ya, lalu wisuda. Begitu wisuda datang dan ke saya beritahukan, nak, ya ayah mau sampaikan sesuatu. Dan kamu harus siap, sebab pada waktu ayah menyampaikan sesuatu, kamu bisa nangis karena perkataan ayah ini. Apa ayah? Pacar yang kamu perkenalkan kepada ayah itu, ayah tidak yakin bahwa itu akan kelak jadi istrimu. Masa ayah mau tanya? Iya. Ya. Tapi anak saya percaya, karena gini, dia sudah hidup puluhan tahun dengan saya, sudah biasa saya katakan suara-suara Tuhan dalam hidupnya, dan dia mempercayainya. Ayah, wah nanti berarti putus dong ya? Ya putus, saya bilang gitu. Kamu gak sedih, Lip? Saya bilang gitu. Enggak gitu. Nah, begitu anak saya mulai tugas di Maluku Utara, pacarnya di Jogja mulai keberatan. Lalu anak saya diblokir, intinya putuslah pacaran itu. Ya. Lalu di Maluku Utara dapat pacar orang Manado, sama-sama dokter di rumah sakit itu. Ya, jadi anak saya ambil spesialis mata, dia ambil spesialis jantung. Aman sudah. Ya. Dipersiapkan untuk beberapa waktu ke depan menikah. Waktu dia tanya, ayah, menurut ayah yang pacar saya sekarang gimana? Ya tunggulah, tunggu ayah berdoa dulu. Ya, jadi perlu tuntunan, jangan dibiarkan anak kita mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau anak-anak muda, saudara membutuhkan pandangan, butuhkan referensi, saya punya satu YouTube judulnya adalah Doa Menemukan Jodoh yang Tuhan Sediakan. Itu channel YouTube saya PS Tulus Raharjo. Itu saya jelaskan di situ bagaimana caranya untuk menuntun anak-anak kita untuk mendapatkan jodoh. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita belajar menuju tempat di mana Tuhan menuntun. Itu penting. Kalau enggak saudara, boros hidup ini, bahkan anak-anak kita akan menjadi penipu gara-gara masalah pacaran. Ya, ayo beli sepatu 400.000. Dibelikan 200, yang 200 untuk beli bakso, beli kentaki untuk pacarnya. Itu anak kita menipu. Ya, waktu saya menikah dengan istri saya sekarang ini, waktu itu saya mau kenalan sama dia, saya STM waktu itu STM kelas 3. Saya mau kenalan sama istri saya ini. Saya bilang sama tetangga saya, Mbak Ti, tolong dong kenalin saya dengan Nani, saya bilang gitu. Ditolak saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa betul dia itu jodoh saya? Lalu kapan Tuhan saya ngadakan pendekatan sama dia? Ada suara di batin saya, setelah kamu tulis skripsi, deketi dia. Ya sudahlah, saya tunggu sampai saya kuliah menjelang tulis skripsi, kakak istri saya ulang tahun, bule saya diundang, saya diajak, disitulah kami ketemu lagi. Ya, 5 tahun kemudian ketemu, akhirnya deal. Ya, lalu kami berdoa bersama, butuh 6 bulan untuk berdoa, apakah kita akan resmi jadi pacar atau tidak. Setelah 6 bulan bersama-sama diputuskan jadi, lalu saya lebih sudah tunangan, saya ke Ambon. Tahun depan pulang dari Ambon nikah. Hari ini menikah, besok berlayar dari Surabaya naik kapal ke Ambon. Jadi bulan madunya di kapal selama 3 hari 3 malam. Ya daripada kapal pesiar mahal kan Pak, ini lebih baik kapal pelni zaman itu. Ya kapal Rinjani. Ya, jadi maksud saya ini penting bahwa tidak mudah untuk menemukan jodoh wanita atau pria yang hidup di tempat lain, hidup dengan orang tua lain, lalu orang itu akan menikah dengan kita, anak kita, dan hidup selama 24 jam per hari, itu tidak mudah. Jadi penting sekali tuntunan Tuhan untuk masing-masing kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapatkan jodoh yang Tuhan sediakan. Jangan beli kucing di dalam karung, tidak ngerti sifat wataknya, tahu-tahu kita menikah dengan orang itu. Ya, di Bondowoso itu ada anggota jemaat kami, konflik rumah tangganya dimulai dari masalah ngorok, itu aja. Jadi kalau tidur ternyata suaminya ngorok. Jadi kalau suaminya tidur duluan, istrinya kedengaran ngoroknya itu nggak bisa tidur. Kalau istrinya tidur duluan ngorok, suaminya nggak bisa tidur. Ya, lalu suaminya pindah ke ruang tamu. Di ruang tamu juga nggak bisa tidur. Lalu SMS. Kalau SMS lama-lama jadi jam 12 malam, jam 1 dini hari, pasti bicaranya yang berbau setan kan. Lalu cerai.
Ya, jadi ini perlu merupakan pergumulan dan doa kita. Ya, anak kita harus dituntun untuk mendapatkan jodoh yang benar. Anak perempuan saya begitu ulang tahun yang ke-17, dia tanya saya, ayah, Vina ini sudah boleh nggak pacaran? Ya boleh sih boleh, tetapi masalahnya gini, Vin, saya bilang gitu. Pacaran yang kamu maksudkan sebatas teman untuk kadang jalan, kadang makan, ayah masih oke. Satu. Yang kedua, ayah tidak setuju kalau kamu sebagai perempuan selalu ditraktir sama pacarmu. Ayah nggak setuju. Jadi harus deal dengan dia. Kalau hari ini dia yang bayar, minggu depan kamu yang bayar. Jadi kamu minta uang sama ayah, ayah bayari. Jadi jangan sampai anak ayah perempuan ini selalu makannya ditraktir, enggak boleh. Ajak bicara, Jojo, kalau dia setuju begitu, ayah setujui. Tetapi saya yakin-yakinnya bahwa Jojo itu bukan calon pasanganmu, tapi sekedar kamu mau pacaran sama dia, ayah oke. Satu. Yang kedua, peraturannya begini. Gitu. Mungkin saudara kaget, Pak Tulus ini banyak peraturan. Ya hidup itu ada aturan. Dan anak saya oke-oke saja dan baik-baik saja sampai hari ini, dan mereka kita tuntun gitu maksud saya. Yang ketiga, panggilan kita selain membangun rumah dan membangun pernikahan adalah panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan. Ayat 7 tadi dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Ya. Sejak mula karakteristik manusia itu ditempatkan Tuhan di muka bumi sebagai seorang musafir itu adalah untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Karakter sifat manusia itu begitu. Makanya waktu Tuhan menempatkan kita di Madiun, Tuhan menempatkan kita di Magetan, Tuhan menempatkan kita mungkin di Nganjuk, Tuhan menempatkan kita di Ponorogo, maka salah satunya adalah usahakanlah kesejahteraan kota itu. Apa yang tidak beres di kota itu, ambil bagian. Ya, seperti yang saya lakukan di Bondowoso. Di Bondowoso itu banyak orang yang menderita sakit katarak, maka saya lakukanlah bakti sosial sakit katarak. Di Salatiga saya juga menemukan data, maka mulai 19 yang lalu kami adakan di Salatiga. Nanti di Bondowoso Agustus, Salatiga nanti Desember kami adakan lagi. Karena ini yang saya bisa lakukan. Ya. Kemudian beberapa orang yang matanya mungkin rusak gara-gara cacat, kita bisa bantu mereka dengan membuat mata palsu. Ya. Jadi apa yang ada pada kita? Seperti yang menjelang hari raya kemarin ada seorang pengusaha dari Bandung, dia membuat jalan kurang lebih 1,8 km dengan dicor di kampung halamannya. Ini cara dia untuk mensejahterakan desa tempat dia tinggal. Cara saya mensejahterakan kampung saya buka ternak kambing, saya tanam ini, tanam itu gitu. Ya, itu cara. Karena orang-orang percaya itu harus menjadi terang dan menjadi garam. Dimanapun kita tinggal, kita harus menerangi sekitar kita. Jangan gini, di tengah-tengah komunitas kita hidupnya paling melarat, paling susah. Jangan begitu, jangan, terbalik. Ya kita yang harus memberkati. Dulu teman-teman saya di Bondowoso menasihati saya gini, Pak, sampean ini sudah tinggal di Bondowoso. Kalau mau eksis pelayanan di Bondowoso, kita masih berkunjung ke ustadz ini, kiai ini yang berpengaruh. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya wakil Tuhan dari bumi, saya tidak mau seperti itu. Saya sudah di backup sama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta. Saya metodenya lain mas, saya bilang gitu. Saya metodenya adalah, saya garam, saya terang, jadi saya harus memberkati mereka. Ya. Lalu teman saya seorang kiai datang ke rumah dan dia butuh komputer, lalu saya berikan komputer. Zaman itu masih komputer Pentium 2. Setelah peristiwa itu, mereka cerita kemana-mana bahwa Bapak Pendeta Tulus itu juragan komputer, judulnya gitu. Jadi akhirnya saya beli di Denpasar ada komputer Pentium 2 nggak dipakai, harga 300.000, 400.000 saya bagi. Ya, sejak hari itu saya nyaman. Jemaat saya ada 4 punya seleb. Setiap bulan saya dijatah satu karung. Sedangkan saya sebulan hanya butuh 1 karung. 3 karung saya bagi. Saya telepon Kiai, Pak Yai bisa mampir ke rumah. Ya Pak Pendeta, ada beras ini, ambil. Itu yang saya lakukan. Bukan saya kaya loh ya. Saya hanya menyalurkan kok. Ini jemaat kasih beras saya lempar. Jemaat kasih beras saya lempar. Hanya itu kok. Ya. Jemaat dapat komputer bekas saya lempar. Hanya itu.
tugas saya. Bukan karena saya kata tapi saya menggarami, bersama dengan jemaat kita menggarami. Ya. Waktu kami ke penjara nengok orang di penjara, saya tanya, kenapa kamu di penjara? Nyuri. Kenapa nyuri? Untuk mestain anaknya yang mau sunat. Oh, berarti gara-gara nyunatkan anak orang bisa mencuri. Lalu kami adakan sunat massal di Bondowoso. Itu cara kami untuk mensejahterakan. Apa yang kurang di kota itu kita lakukan sesuatu, walaupun kecil, tapi itu cara Tuhan memakai kita, memberkati kita. Bapak Ibu, apa yang bisa lakukan misalnya? Lakukanlah. Kemarin gereja kita di Salatiga waktu bulan puasa, beberapa ibu-ibu selama sebulan itu komitmen untuk tiap sore membagi 100 porsi takjil. Itu cara, masing-masing punya cara, terserah. Yang terakhir adalah panggilan untuk mendoakan. Berdoalah untuk kota di mana kita tinggal. Ya, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Harus berdoa. Musa juga mendoakan Firaun dan Mesir. Ya, demikian hamba Tuhan juga mendoakan raja setempat dan juga kerajaannya. Dulu waktu saya di Bondowoso, pertama saya datang yang saya doakan adalah setiap jogging pagi, saya doakan toko-toko itu. Saya urapi, saya sebut nama, toko itu milik siapa, saya tidak tahu. Yang jelas adalah itu tugas saya untuk mendoakannya. Ya, doakan. Di gereja kami adakan doa siang. Khusus mendoakan usahanya jemaat. Jemaat yang tanya gini, Pak, masuk sih toko kita didoakan tiap hari? Gitu. Loh, kamu mau diberkati rezeki tiap hari atau tiap seminggu sekali? Tiap hari Pak, makanya doanya tiap hari. Ya, sehingga para pendoa hafal nama toko jemaat, alamat dan seterusnya. Doakan dan terus doakan. Ya. Pada waktu saya mengantar anak saya ke Maluku Utara, yang nolong saya ini Aheng, bupati di sana. Beliau ini wakil gembala, orang Cina, Kristen. Di kabupaten ini gereja cuma 3, gereja Katolik, gereja Betel Indonesia, dan juga gereja GPDI. Satu lagi, gereja GEPAM, GPM Maluku. Hanya 4 gereja, satu kabupaten hanya 4 gereja. Tapi anak Tuhan bisa jadi bupati, itu berkat Tuhan. Jadi waktu saya ke sana saya tidak lupa doakan Aheng, dulu jemaat kami pada waktu saya di Ambon. Ya, saya doakan, saya keliling kota, mendoakan kota itu. Ya, kapan hari dengan Pak Cahyono kami sama-sama pelayanan ke Manowari. Kami mengadakan training dengan Darmawan tentang peternakan babi. Ya, lalu Pak Cahyono juga bersama-sama dengan kami. Ya. Beberapa waktu kemudian kami juga mengadakan pelatihan peternakan babi di Pegunungan Arfak. Kami tinggal di rumah Pak Bupati. Dan tidak lupa kami juga keliling dengan Pak Bupati dan mendoakan beliau. Ya, tugas kita adalah berdoa, dan berdoa. Ya, ini yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa setiap kita, selain kita dipanggil percaya Yesus hari ini, setelah kita dewasa di dalam Tuhan, kita punya panggilan untuk membangun rumah. Masing-masing harus punya rumah, katakan amin. Amin, ya, amin, ya. Dan masing-masing harus punya usaha, supaya seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi. Ya. Rumah tangga dibangun, dipersiapkan. Ya, jangan sekedar kayak, "Duh Pak, umurku isih mene, orang di bojo, sopo gelem lah," gitu. Jangan gitu ya. Jangan, mesti dipertimbangkan, didoakan sedemikian rupa. Lalu mengusahakan kesejahteraan kota dan juga mendoakan. Oke, tim musik kembali. Siapkan lagu tadi, bagus sekali tadi yang lagu sebelum firman tadi, bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa, menjawab doa melebihi apa yang kita doakan. Dia menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan semuanya ini. Saya rindu anak-anak Tuhan memang betul-betul beda. Ya. Tadi malam saat saya makan malam dengan Darmawan, saya baru mengerti bahwa setiap jemaat yang punya usaha peternakan dalam bentuk apapun, itu perlu didoakan terus-menerus. Ya, karena virus babi sudah berakhir, sekarang ganti virus menyerang sapi. Sehingga sapi di Jawa Timur banyak yang mati. Demikian juga di Madura dan juga di Bali banyak yang mati. Jadi doa itu luar biasa peranannya. Ya, semangat perlu didoakan apa yang dikerjakan dan berkati. Bangkit berdiri sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
Haleluya. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin, amin, amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Amin. Izinkan Dia bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin, amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah yang menjawab lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Haleluya. Sarara lama 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 sarara lama 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 sakanara lama lama. Sarara lama kanara lama 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 lama. Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan memahami kesulitan bangsa Israel di Babel, di pembuangan, demikian juga Tuhan memahami bangsa kami, kota kami, karena dampak dari krisis ini, krisis corona ini menyebabkan banyak kesulitan dihadapi. Tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang di atas segala kesulitan, bisa melewati segala tantangan, segala kesulitan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami minta pengurapan-Mu, agar supaya umat-Mu yang belum memiliki rumah, segera akan memiliki rumah secara ajaib. Anak-anak muda akan memiliki rumah sebelum mereka membangun pernikahan sekalipun. Di dalam nama Yesus, berkat pembangunan rumah dan usaha ini, pekerjaan ini, diberkati di dalam nama Yesus. Dan masing-masing yang sudah waktunya untuk menikah akan menemukan jodoh yang Tuhan sediakan. Tuntun Tuhan, tuntun. Dan juga biarlah kami anak-anak Tuhan mengambil peranan penting bagi kesejahteraan kota ini.
Dan kami harus mengambil waktu terus untuk mendoakan kota di mana Tuhan menempatkan kami. Karena umat-Mu adalah terang di kota ini, garam di kota ini. Harus menerangi dan harus menggarami kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini Bapak Gembala kami, Bapak Cahyono, Tuhan anugerahkan umur panjang, 75 tahun. Tuhan anugerahkan umur panjang, kesehatan dan kekuatan untuk terus menggembalakan sampai umur suntuk sekalipun. Berkati Ibu di tengah-tengah kondisi kesehatannya. Berkati anak-anak juga tim penggembalaan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Tuhan berkati. Seluruh pekerja, seluruh pelayan Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus, kami menerima segala berkat yang terbaik kali ini. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita sudah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Sementara persembahan dijalankan pengumuman dari multimedia. Silakan. Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsha. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kita bergabung di Batara Kasih. Jangan lupa ya. Aku Felina. Aku Gisel. Aku Carol. Kami anak Batara Kasih. Aku Edwin. Aku Brandon. Aku Sean. Aku Stefan. Ayo sekolah di Pondok Batara Kasih. Batara Kasih. Oh yes, yes, yes. Mari bersama kami. Kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar.
Inilah yang kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau dahsyat atas kami semuanya. Engkau dahsyat atas segala persoalan yang kami hadapi. Dan kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa bukan kami tunduk kepada keadaan, namun kami harus ada di atas keadaan demi Engkau yang berkuasa atas kami. Kami menjadi berkat, bukan kami hanya menunggu berkat, namun Engkau menyalurkan berkat-berkat baik buat kota kami, baik buat keadaan kami masing-masing, supaya kami menjadi berkat buat orang-orang lain. Bukan orang-orang yang Kau percayakan ada bersama-sama dengan kami, hadir di tengah-tengah masyarakat bersama dengan kami. Engkau memakai kami sebagai terang-Mu, Engkau memakai kami sebagai garam yang membuat semua keadaan di sekitar kami, sekecil apapun keadaan itu, kami menjadi berkat buat mereka semuanya. Dan untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Tulus, supaya dimanapun Engkau menaruh dia, tetap firman-Mu bersama dengan dia, memberkati orang-orang yang mendengarkan dia. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau telah menaruh kami di kota ini, di negara ini ya Tuhan. Jadikan kami berkat atas semuanya itu. Tunjukkan kepada kami pengertian-pengertian sehingga kami dapat berlaku menjadi apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pemerintahan negara kami, dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada aparat yang paling rendah. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Mereka ada karena Engkau menghendaki mereka ada di sana. Dan biarlah mereka menjalankan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Biarlah kesejahteraan ada pada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau memberkati kami. Sepanjang kehidupan kami ini Engkau berkati. Sehingga pada saat ini pun, pada saat kami datang memenuhi panggilan ibadah-Mu, kami dapat mempersembahkan sesuatu sebagai taburan. Dan biarlah Engkau menumbuhkannya, memberkatinya, supaya menjadi kecukupan bagi kehidupan kami, terlebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Kau kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pada hari ini 15 Mei, Engkau memberkati kami. Pertama, bahwa pada hari ini Engkau memberi umur yang panjang buat Bapak Gembala kami, Bapak Cahyono. Tuhan berkati dia, supaya tetap dia menjalankan panggilannya sebagai gembala sidang untuk mengembalakan kami semua, seluruh isi jemaat yang Kau percayakan ke dalam tangannya. Jaga kesehatan, kekuatan, dan hatinya ya Tuhan, supaya semuanya berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi bagi keluarganya, terlebih lagi bagi Ibu Cahyono. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kesembuhan-Mu, ulurkan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kami semua dapat menikmati keluarga gembala sidang kami dalam keadaan yang baik. Karena itulah juga kegembiraan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur juga pada hari ini kami menikmati rumah ibadah yang Kau berikan buat kami, yang Kau percayakan buat kami semuanya. Gedung gereja ini ya Tuhan, kami sudah 10 tahun menikmatinya, pemberian tangan-Mu. Biarlah kiranya segala berkat-Mu tercurah melalui tempat ini, karena itulah yang Kau sediakan buat kami semuanya. Dan izinkan kami untuk menikmatinya dengan seluruh hati kami, hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, pada akhir ibadah ini setelah kami menerima segala berkat-berkat-Mu, kesempatan yang baik untuk memuji memuliakan nama-Mu,
kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, maka biarlah kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan penuh kegembiraan hati, dengan penuh sukacita yang dapat kami bagikan kepada orang-orang yang Kau pertemukan kami di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dan kini saudaraku yang kasih, mari arahkan dirimu hanya kepada Dia yang bertahta di kerajaan surga, yang sudah menyelesaikan segalanya, menyelesaikan segala dosa-dosa kita, menyelesaikan segala tanggungan-tanggungan kita di hadapan Bapa. Dialah yang menjadi sumber segala-galanya buat kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah segala damai sejahtera, biarlah segala kasih karunia dan sukacita di dalam persekutuan surgawi ada bersama kita semuanya di dalam satu nama yang sungguh-sungguh mengasihi kita semuanya dan kita kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Dan mari yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.